Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Roslina Septaningrum, CGP Angkatan 11 SMK Negeri 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kali ini akan memaparkan aksi nyata 1.4 budaya positif. Dalam hal ini, kami akan melakukan penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat, guru di SMK Negeri 1 Purwokerto. Dalam hal ini, kami melakukan aksi nyata budaya positif dengan tujuan agar penerapan modul budaya positif dapat memberikan banyak manfaat baik bagi siswa, guru, maupun sekolah secara keseluruhan. Beberapa manfaatnya antara lain meningkatkan prestasi akademik siswa, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengurangi masalah disiplin, meningkatkan kepuasan kerja guru, dan meningkatkan reputasi sekolah. Kami juga nantinya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif. Berikut pemaparan pelaksanaan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan diseminasi budaya modul 1.4 budaya positif. Semoga dengan apa yang saya paparkan nanti bisa menambah wawasan untuk kita semuanya menjadi guru yang lebih hebat. Seperti itu ya ibu-ibu. Di sini santai saja karena sesuatu yang saya sampaikan mungkin ibu-ibu semuanya sudah melakukannya. Mbak, sebelum kita mulai biar suasananya lebih enak, rileks, saya bareng-bareng untuk lihat sebentar. Halo. Hai. Halo. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa ya, jangan biasa di luar. Ibu-ibu, kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Namun sebelum ini mungkin dari ibu-ibu semuanya ada yang mengetahui apa sih budaya positif? Mungkin? Enggak? Silahkan. Oh ya, Bu Mariani. Ya Bu, terima kasih. Saya akan menjawab sesuai pemahaman saya dulu ya Bu. Kalau budaya positif itu berarti hal-hal baik yang memang sudah ada di dalam suatu komunitas atau lingkungan dan itu sifatnya menjadi kesepakatan bersama. Iya, mantap, luar biasa. Atas buat Bu Mariani. Kurang lebih seperti itu bahwasanya budaya positif itu sesuatu yang memang sudah ada dan malah kita harus meningkatkan. Nah, di dalam diseminasi ini budaya positif yang akan kita ruang lingkup yang akan kita bicarakan adalah ada 8 poin begitu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari 8 paparan ini, saya yakin semua kita sudah melakukan. Namun kita nggak menyadari bahwasannya kita sudah melakukan budaya positif. Dan mungkin nanti dari 8 ini ada yang hal baru juga yang bisa menambah ibaratnya
implementasi dalam meningkatkan budaya positif di sekolah kita, khususnya di SMK Negeri 1 Purwokerto. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, secara garis besar di kurikulum Merdeka, pembelajaran paradigma baru itu ada, dan mungkin ibu-ibu sudah tahu semua. Coba diantaranya itu apa pembelajaran paradigma baru yang mungkin dulu masa kita sekolah dengan masa sekarang ada suatu hal yang berbeda. Apa? Monggo silahkan. Kalau sekarang berpusat atau berorientasi pada siswa, kalau dulu pada guru. Iya, betul, tentang berarti setuju sekali. Salah satu diantaranya adalah bahwasanya artisnya adalah siswa. Guru di sini adalah sebagai fasilitator. Saya ingat betul waktu dulu saya belajar waktu sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, ya, bahkan di perguruan tinggi seperti itu. Saya enak mendengarkan, dan syarat mayoritas guru-guru saya adalah pakai modelnya ceramah seperti itu. Dialami nggak sama ibu semuanya? Nah, itu pembelajaran dengan paradigma baru, betul yang dikatakan Bu Rosi, bahwasanya sekarang yang menjadi sentranya, menjadi pemainnya, jadi aktornya adalah siswa. Bagaimana seorang guru bisa mengeksplor kemampuan siswa sehingga apa yang dimiliki siswa itu muncul. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada lagi mungkin pembelajaran paradigma baru yang dulu seperti itu, sekarang kayak gini. Ada lagi? Ya. Ada Berpihak pada murid. betul, berpihak pada murid. Sekarang ibu, nanti mungkin ke depan nanti kita ada berbagi praktek baik yang intinya berpihak pada murid tentang pembelajaran diferensi. Tapi itu nanti sabar ya ibu, itu pada saat itu nanti ada ibu tahu. Jadi berpihak pada murid. Kalau dulu kita mungkin pembelajarannya berpihak pada guru. Anak harus patuh terhadap apa yang sudah menjadi disetting oleh guru. Nah sekarang dibalik ibu, bahwasanya bukan guru yang menjadi ibaratnya sentralnya, tetapi bagaimana anak itu belajar senang, aman, menyenangkan, dan bahagia. Oleh karenanya di setiap pembelajaran itu kita selingi dengan SPG seperti itu. Selain untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, juga supaya anak-anak bahagia, ya seperti itu. Terus yang selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru juga merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dan nanti gongnya dengan pembelajaran berdiferensi itu nanti akan muncullah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada beberapa yang ditekankan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu secara garis besar tujuan kita untuk pembelajaran paradigma baru, bagaimana kita mewujudkan para peserta didik menjadi karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakternya itu ibaratnya berkebinekaan global, mandiri, berpikir kreatif, ya. Seperti itu. Itu konsep budaya positif yang pertama. Bagaimana kita memahami paradigma pembelajaran baru. Ya, kalau yang kemarin adalah sesuatu yang lama, tentang guru menjadi sentra, kemudian guru yang diutamakan. Tapi dalam
hal ini, bahwasanya bagaimana paradigma baru itu intinya adalah siswa menjadi aktor utamanya. Nah, kemudian bagaimana seorang guru bisa menjadikan sebuah kegiatan belajar yang menyenangkan, siswa aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lanjut tentang disiplin positif ya. Disiplin positif mungkin dari ibu semua ya, kita relax aja ya. Ada yang memberi ulasan atau memberi gambaran mungkin di sekolah kita ya yang masuk ke dalam disiplin positif. Monggo silakan dari ibu. Kita sistemnya belajar bareng saja. Disiplin positif. Contohnya ya Bu? Ya bisa contohnya dalam kehidupan atau mungkin yang sudah kita praktekkan. Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu adalah juga masuk ke dalam disiplin positif. Ada lagi silakan monggo. Banyak banget ya Bu. Kita sudah Baik Ibu-ibu, next ke konsep budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Tadi betul yang disampaikan oleh Bu Mariani bahwasanya salah satu Bu Tiwi, salah satu contohnya dalam sekolah kita adalah datang tepat waktu, dan alhamdulillah sudah diberlakukan sampai ke sekolah adalah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai atau 6.45. Nah itu juga dalam rangka bagaimana sekolah membentuk siswa-siswanya itu adalah untuk bisa berdisiplin positif. Namun ibu-ibu yang perlu digarisbawahi, insya Allah kita di sekolah kita sudah banyak banget disiplin positif. Akan tetapi mungkin ada hal yang perlu diperbarui, bahwasanya anak itu melaksanakan disiplin positif diharapkan itu mereka sadar akan disiplin positif, tetapi tanpa ada imbalan. Oh nanti kamu kalau seperti ini nanti dapat ini, bukan. Jadi memang benar-benar dari keyakinan anak tersebut, kesadaran anak tersebut bahwasanya disiplin adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh mereka. Jadi mereka melakukan sebuah kedisiplinan itu tanpa imbalan, tanpa penghargaan, dan tanpa ancaman dan hukuman. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi itu, seandainya di tempat kita ada yang terlambat, kemudian ada misalnya membersihkan kamar mandi, itu adalah sudah masuk konsep hukuman. Nanti kita bahas tentang ada konsep hukuman, kemudian ada lagi tentang konsekuensi, itu kita masuknya apa, nanti kita bahas lebih lanjut, dan nanti kita main bakar seperti itu. Jadi ibu-ibu, dari disiplin positif ini sebagai pendidik itu bagaimana kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik nih yang perlu digarisbawahi. Motivasi intrinsik yaitu dari dalam diri sendiri. Itu seperti itu. Nah, tadi sudah dipaparkan tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikan yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana anak tumbuh menjadi profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan 6 dimensi itu di dalam diri anak. Kemudian yang selanjutnya, apa sih nilai-nilai selanjutnya dalam nilai kebajikan itu yang bisa ibu lihat? Bahwasanya yang pertama adalah toleransi. Ya. Yang selanjutnya adalah apa Ibu? Mungkin yang selanjutnya rasa hormat, dan
integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilainya. Kemudian skillnya, keterampilan hidupnya bagaimana? Yang pertama bahwasanya anak setelah ada wujud tentang profilnya, kemudian nilai kebajikannya, nanti diharapkan anak keterampilan skillnya itu bagaimana? Itu adalah yang pertama adalah anak dapat dipercaya. Anak dapat dipercaya. Yang kemudian lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan sesuatu yang ada pada dirinya yang semaksimal mungkin. Itu secara garis besar nilai-nilai kebajikan. Kesimpulan dari nilai-nilai kebajikan itu, bagaimana sih kita sebagai seorang guru bisa menumbuhkan karakter anak sehingga anak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang profil pelajar Pancasila dan 10 nilai-nilai kebajikan tersebut. Yang selanjutnya kita akan bahas yang ketiga adalah ini menuju tentang budaya positif. Yang selanjutnya adalah kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Namun sebelum saya paparkan lebih lanjut tentang kebutuhan dasar manusia, mungkin dari ibu-ibu ada yang punya pendapat. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kemudian mungkin dari kebutuhan dasar manusia itu apa yang harus ada dan sebagainya. Monggo, kita sesungguhnya sharing. Ya, silakan Bu Tarik. Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu merupakan fondasi dari kehidupan. Merupakan hal-hal yang mutlak juga untuk diperlukan oleh setiap individu yang berada atau hidup di dunia ini untuk mencapai kesejahteraan. Iya, aplaus yang meriah buat Bu Tarik. Benar banget. Kebutuhan yang mutlak yang harus ada pada seorang manusia. Ya. Apakah itu di antaranya? Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa apa gitu, Pak. Iya, Bu. Kalau kebutuhan dasar menurut saya kayak pangan, sandang, papan. Iya, betul juga. Pangan, sandang, papan. Apakah kalau kita sudah ada pangan, ada sandang, ada papan, masih ada kebutuhan yang lain? Masih. Iya, apa Ibu? Silakan. Dan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh anak kita. Selain apa? Pendidikan, ya. Terus apa lagi? Yang kadang-kadang kita ya di kelas kita mungkin menjumpai anak caper. Iya, perhatian, kasih sayang, ya. Terus misalnya ada anak yang tokan, misalnya ada satu anak yang menimbulkan sifat yang mungkin dipandang oleh kita sebagai guru kurang berkenan. Itu sebenarnya ada hal-hal kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi secara maksimal. Ya, next kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Itu tadi bertahan hidup yang dipaparkan oleh Bu Rinita. Kemudian di sini yang pertama adalah bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah hal sesuatu yang anak-anak sekarang sangat membutuhkan. Ujian sekali. Saya sering menemui kasus terhadap anak-anak yang bermasalah. Ternyata sewu banget ya. Saya cermati setiap anak bermasalah jebulnya itu adalah orang tuanya yang bermasalah. Saya ada nih ya, ada beberapa temuan bahwasanya ibunya udah nikah lagi, bapaknya udah nikah lagi, ya. Tadinya ikut neneknya meninggal. Nah, kemudian dia hidup sendiri di rumahnya. Oleh karenanya dia itu benar-benar kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima nggak ada. Nah, yang fatalnya anak tersebut akhirnya karena kondisi yang ada, akhirnya mamahnya telepon kepada budenya untuk apa? Bisa menampung anak tersebut karena nggak mampu bayar listrik dan sebagainya untuk
biaya hidupnya jadi lebih besar. Oleh karena dia dititipkan ke budenya, dan ternyata fatalnya di sana ada anggota keluarga yang tidak menerima sepupunya. Nah ternyata kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan dasar manusia yang mungkin dulu zaman kita kecil kebutuhan dasar ya pangan, papan, sandang ya sudah bisa dikatakan sudah hidup, ternyata enggak. Kemudian penguasaan, di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Nah ini oleh karenanya kenapa setiap kita bareng-bareng dengan anak kolaborasi di dalam diskusi dan sebagainya, kita ditekankan untuk ya Agus, untuk Mbak Ani dan sebagainya. Itu karena mereka butuh, butuh dianggap. Dan anak sekarang itu kadang-kadang gini, orang dianggap turun baiklah, itu misalnya. Nah itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini nanti ada kaitannya dengan kenapa kita nanti di pembelajaran berikutnya berbagi praktik baik itu ada pembelajaran berdiferensi. Nah itu adalah anak nanti belajar sesuai dengan dirinya masing-masing. Mungkin dia lebih fun dengan model belajar seperti ini dan sebagainya. Oleh karenanya yang perlu kita tekankan bahwasanya ya memang sih kita bukan guru SD yang sentral terhadap satu kelas. Kita adalah di SMK itu beberapa kelas, bukan puluhan siswa tapi ratusan siswa. Nah, antisipasi saya selaku guru mata diklat yaitu paling memberi perhatian khusus yang memang punya latar belakang khusus. Karena tidak mungkin kita memahami sekian ratus. Nah, kalau anak-anak yang insya Allah udah aktif dan sebagainya ya udah kita tinggal mengeksplor. Nah kita tinggal bagaimana menangani anak-anak yang memang kurang dari kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Yang terakhir Ibu yang penting ini juga dikaitkan dengan pembelajaran paradigma baru. Ini kesenangan itu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini perlu. Betul, di kelas jangan horor seperti itu. Jadi sing lucu boleh, tapi ada lucu terus ya maksudnya. Jadi bermain, kenapa kita ada ice breaking ya ibu ya? Ada ice breaking dan bahkan misalnya nih pembelajaran misalnya tadi bahasa Jawa misalnya setelan campur sari, tiktokan bareng kayak gitu boleh. Karena apa? Menurut penelitian yang sudah saya baca bahwasanya ada kita senang itu karena apa? Karena orang tersebut fun, bahagia. Wong sing seneng guyu insya Allah sebenarnya enggak guyu. Orang yang suka ketawa, suka senang, bahagia itu awet nom. Betul. Jadi ya, saya ingat bapak saya ya. Bapak saya itu kalau bapak saya seorang guru. Tapi beliau ya dulu nggak ada speaking, tapi bapak saya udah ngerti ada permainan tepuk dan sebagainya gitu loh. Umum ya, kalau misalnya saya ingat kalau saya mau diajari sama bapak saya punya anak 7, bagaimana beliau nyanyi dulu atau ingat nembang motopa, terus pucung, tebak-tebakan kayak gitu. Dan itu sampai sekarang saya masih ingat. Oh ternyata dengan orang itu senang, ternyata ada keseimbangan otak kanan, otak kiri sehingga anak itu kecerdasannya lebih tereksplor. Saya dulu dikatakan ini, dulu umurnya berapa? Segini masa sih? Nah itu karena salah satunya saya suka ketawa. Ya intinya kita bikin kelas yang fun, dan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya sah-sah saja Bu Sugi bahwa itu ibaratnya salon aktif butuh yang gede kayak gitu, nyanyi dulu boleh aja gitu. Ya, pengalaman saya ada pelajaran parama sastra dalam bahasa Jawa. Kata anak-anak mau metik. Nah,
para sastra, Google mengerti. Nah, oleh karenanya saya setiap ada materi saya bikin lagu, saya bikin gerakan, dan ternyata anak jadinya hafal. Dan itu secara bil-bil. Nah, misalnya wujudin kebun ngapalna anak 10 kelalen baik, tapi bareng itu aplikasikan dengan lagu-lagu, ternyata jadinya apa main dengan lirik-lirik yang sekarang lagi disenangi. Misalnya liriknya adalah lagu kayak gitu ya, misalnya gitu dimasukkan dengan itu ini dan sebagainya itu. Rumus matematika juga bisa, Pythagoras dan sebagainya. Seperti itu ya. Intinya kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini pun saya baru menyadari setelah mempelajari materi ini, mengikuti bahwasanya dulu saya itu ibaratnya harus yang penting makan, nulis, belajar dan sebagainya. Oleh karenanya di salah kesibukan kita di lingkungan keluarga yang tadinya jarang-jarang mau sebut jewean, ini mulai sekarang harus jewean ya. Next. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Bahwasanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini motivasi perilaku manusia sangat-sangatlah perlu dimunculkan. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang posisi yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia tersebut itu memiliki tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Di sini, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadikan orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dari refleksi dari 3 motivasi perilaku manusia tersebut, bahwasanya yang perlu kita garisbawahi, selama ini mungkin kita menekankan anak dengan adanya misalnya hukuman, ancaman, penghargaan, dan itu bukan dari kesadaran mereka. Nah, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama ke depannya, ke depan bagaimana kita menumbuhkan perilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang muncul dari kesadaran mereka sendiri. Mungkin itu yang paparan tentang cara garis besar tentang motivasi perilaku manusia. Tema kebutuhan dasar manusia yang tadi secara garis besar ini kenapa harus ada? Itu yang pertama adalah bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan. Jangan sampai ada hukuman di antara kita itu maksudnya antara guru dan siswa. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain itu juga jangan diharapkan ya. Mungkin dulu makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada peringkat, memang sangat tidak diharapkan. Dan kalau misalnya kita orang tidak ada di rapor, kemudian kita bikin ranking sendiri, itu ternyata tidak boleh. Karena apa? Anak adalah berprestasi pada anak tersebut, bukan dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kembali kepada anak tersebut. Jadi di sini sekali lagi mungkin yang perlu kita rubah, jangan sampai deh bahwasanya kita
ranking, padahal sudah dirapor sudah tidak ada ranking. Dan kita mungkin perlu juga memahamkan kepada para orang tua, ya. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama untuk merubah. Yang selanjutnya adalah nih nanti yang konsep berikutnya tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang itu masuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Yang termasuk hukuman itu adalah tidak terencana, tiba-tiba terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, hukuman berupa fisik dan psikis. Nih, contohnya misalnya ada anak terlambat atau ada anak yang tidak memakai sepatu hitam. Dari sini kan hitam ya. Saya itu termasuk hukuman. Saya seperti ini Bu. Mbak, sepatunya lupa. Saya lihat ini kamu tidak boleh memakai sepatu. Nah, itu kan anak salah sepihak. Tiba-tiba suruh nyeker kemana-mana. Yang membuat harga diri anak itu jatuh, tidak siap mental, itu masuknya hukuman. Terlambat. Ini udah berapa menit nih? 15 menit Bu, terlambat. Bersihkan WC. Nah, pada saat dia membersihkan WC, ada temennya yang lagi melihat, itu masuk hukuman. Karena apa? Dia jadi tertekan. Ada rasa malu. Dan menurut saya Bu, itu adalah berpengaruh berat pada psikologinya. Sampai kapanpun anak tersebut akan mengingatnya. Kemudian konsekuensi. Nah, ini konsekuensi itu terencana itu. Terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid selalu. Ini contohnya misalnya ada guru olahraga. Dari awal misalnya ada yang terlambat, nanti kalau terlambat masuk pelajaran, sepakat ya lari mengelilingi lapangan 2 kali. Tapi itu udah kesepakatan di awal. Dan konsekuensi itu memang ada manfaatnya, ada korelasinya dengan apa? Pelajaran olahraga menjadi lebih kuat dan sebagainya. Oh, itu gantinya pemanasan. Terus restitusi. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, restitusi. Bahwasanya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini goalnya Ibu, bahwasanya kita diharapkan sebagai seorang guru untuk bisa menempatkan yang restitusi, yaitu bagaimana anak dengan sendirinya sadar dengan apa yang sudah dilakukan, bahwasanya dia itu berbuat tidak benar. Dengan adanya keyakinan tersebut, diharapkan anak melakukan sebuah tata tertib, melakukan sebuah disiplin positif, itu karena dia butuh, karena memang dia membutuhkan hal seperti itu dan berguna untuk dirinya sendiri. Itu seperti itu. Nah, dari sampai sini dulu mungkin ada yang mau diungkapkan berkaitan dengan kesehariannya di kelas ibu-ibu semua. Ada nggak? Mungkin ada yang mau berkomentar atau menanggapi atau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Bu, oh ya silakan. Iya, berpendapatnya betul kalau hukuman itu memang tadi sepihak ya, jadi memang tidak boleh. Kalau konsekuensi memang ya kita sudah terencana dari awal, dan kalau yang restitusi memang merupakan model pendekatan yang digunakan memang kalau kita itu memperbaiki kesalahan-kesalahan anak ya, untuk kedepannya itu menjadi sebuah pemulihan atau perbaikan diri ya, bagi anak ya. Mungkin itu yang memang harus sedini mungkin kita mencoba menerapkan ketika dalam pembelajaran sehari-hari. Iya, betul sekali. Aplaus buat Sumi. Betul sekali Bu, saya sependapat dengan dan ini yang mungkin yang perlu kita tingkatkan kepada sama rekan-rekan sejawat guru untuk bagaimana kita menerapkan ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menempatkan restitusi, menumbuhkan keyakinan. Nah, yang selanjutnya, yang berikutnya, konsep
konsep tentang budaya positif yang selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol guru. Nah ini Bu, nanti Ibu bisa memandang saya itu selama ini jadi posisi kontrolnya gimana ya. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, memantau. Dan yang keenam adalah manajer. Selama ini kita itu di posisi yang mana? Nah, contoh 5 penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ibu-ibu, silakan untuk ibu-ibu dicermati. Nanti saya akan memunculkan sebuah kasus, ibu-ibu tebak itu kita masuknya posisi kontrol di mana? Dari ya.
Baik, ibu-ibu, kami akan paparkan tentang praktek segitiga restitusi pada anak-anak kami. Ada beberapa kasus ya, di sini saya tampilkan 2 kasus saja. Dan setelah penanganan, respon siswa setelah melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Silahkan, monggo kita cermati bersama-sama. Berikut kami paparkan praktek segitiga restitusi. Pada kasus pertama, yaitu murid yang sering datang terlambat. Pada awal semester, kita telah membuat kesepakatan kelas yang diantaranya adalah siswa disiplin selama pembelajaran berlangsung. Sehingga datang terlambat merupakan tindakan indisipliner karena mengganggu siswa lain yang sedang mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, perlu tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang namanya manusia melakukan sebuah kesalahan memang manusiawi, ya itu ibaratnya banyaklah orang berbuat salah, itu manusiawi. Nah, namun di sini bahasanya Rasulullah berkali-kali itu kenapa? Mau sampai aja tidak salah apa kita itu ibadah sekarang lagi kayak nanti solusi yang bukan ada nih kalau SEC mah main HP sampai kalau dedenya buat naruh itu kamu nggak sosok kayak setelah kamu
Berikut kami paparkan tentang tanggapan siswa setelah melaksanakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah memberi bimbingan kepada saya sehingga saya mengerti apa itu arti kedisiplinan. Saya menyadari kesalahan saya sehingga saya kedepannya akan menjadi yang lebih baik, bisa memanajemen waktu dengan baik, mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, intinya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan ini merupakan standar nasional pendidikan. Kemudian kami paparkan di sini bahwasanya ada tahapan-tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Di sini pada prinsipnya keyakinan kelas adanya keterlibatan semua anggota kelas sehingga nanti terciptanya kesepakatan kelas, maka murid-murid semua akan melaksanakan dengan keyakinan masing-masing. Secara jelasnya, mari ibu-ibu kita saksikan bersama-sama pada saat saya melakukan kesepakatan kelas dengan anak didik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. 10 angka 4. Semangat dulu kapan nih? Semangat dulu. Enak dulu kalian. Semangat untuk menjadi siswa yang hebat ya. Halo. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang para kemungkinan akan mengajak kalian semua untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Maksudnya apa? Maksudnya di sini nanti anak-anak semua bisa menuangkan kelas impian. Kelas impian yang diinginkan itu bagaimana? Nah, nanti setiap anak saya berikan tas sama untuk ditulis satu keyakinan kelas. Terserah, bebas ya. Dan kalau yang sudah nanti ditempelkan di papan tulis. Untuk apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nanti jika sudah terbentuk akan menjadi sebuah tata aturan, tata tertib yang dari kalian yang melaksanakan itu dari kalian. Jadi itu adalah keyakinan kelas. Oke, paham? Sudah tahu ya? Ada lagi? Silakan, Mbak. Silakan langsung ditulis pakai spidol yang ada di baris depan, langsung baris depan. Kalau sudah di tanggal ke depan. Wah, semangat luar biasa ya teman-teman semuanya, tadi sudah membuat keyakinan kelas. Di sini mari kita bahas bersama-sama dari keyakinan yang sudah dicatat oleh teman-teman semuanya. Coba silakan dari sana dibaca, kelihatan nggak? Ya, yang kelihatan silakan dibaca bareng. Satu apa ini? Mengerjakan sekolah tepat waktu. Terus yang selanjutnya adalah apa?
yang membuat kegaduhan pada saat pembelajaran berlangsung. Sudah bagus, karena biasanya terjadi di kelas-kelas yang kurang kondusif. Oleh karena ini bagus. Cuma coba diganti dengan kata-kata yang positif. Bagaimana? Di kalimat positif bagaimana? Iya, silakan ditulis ya. Ini ya, kegaduhan itu diganti. Silakan diganti. Tulis prinsip ya. Lalu tempatkan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu saya tepuk tangan buat kalian. Baik, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah sampailah kita pada tahap kesimpulan. Tadi saya sudah berusaha memaparkan tentang budaya positif dengan konsep-konsep yang sudah saya paparkan. Tentang yang pertama adalah paradigma baru tentang pembelajaran, kemudian yang selanjutnya adalah tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi dan perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari yang saya paparkan tadi, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa adanya perubahan atmosfer kelas. Nah, salah satu perubahan paling nyata adalah suasana kelas yang menjadi lebih hangat, positif, inklusif, siswa merasa lebih nyaman, fun, terus berpartisipasi, interaksi secara maksimal, eksplor kemampuan mereka. Kemudian yang selanjutnya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hubungan di sini antara guru dengan siswa, kemudian antara siswa dengan siswa lebih kuat dan saling mendukung. Jadi meminimalkan masalah sehingga terciptalah suasana kelas yang diharapkan, suasana kelas yang diimpikan. Selanjutnya dari paparan saya tadi, bagaimana kita mengetahui pentingnya membangun hubungan yang kuat antara siswa dan fondasi budaya positif. Ke depan bagaimana kita bisa terus merefleksi, meningkatkan kompetensi yang kita miliki dan refleksi sejauh mana penerapan budaya positif berhasil atau sejauh mana kita menerapkan budaya-budaya positif itu bisa lebih meningkat dan diperbaiki. Mungkin secara sekilas seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kegiatan belajar mengajar secara khusus di lingkungan SMK Negeri 1 Purwokerto. Dan mudah-mudahan dengan adanya budaya positif ini kita bisa melaksanakan, mewujudkan visi sekolah SMK Negeri 1 Purwokerto seperti itu. Terima kasih. Saya tutup dan sekali lagi mohon maaf seandainya dalam memaparkan tadi banyak sekali kekurangan. Mohon itu saja yang bisa saya paparkan. Namun sebelum ditutup, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah semuanya ya? Iya. Ya. Coba kalau sudah semuanya bisa, saya ingin satu saja refleksi dari kegiatan hari ini, satu orang saja. Silakan. Iya. Mungkin apa sih hal positif apa yang Ibu dapatkan dari praktik baik tentang budaya positif ini, atau hal baru apa yang Ibu ketahui dari yang dipaparkan tadi, hal baru apa dan kedepannya bagaimana? Silakan, next. Ayo, Mbak Sulis. Iya, silakan. Silakan. Ya.
Ya udah, berarti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas undangan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Rosina. Untuk refleksi, apakah ada hal baru yang secara pribadi saya baru dapat? Pastinya ada, jelas. Ini terutama tadi kan yang diangkat namanya disiplin positif. Kemudian saya baru tahu perbedaan antara yang 3 tadi itu, yang hukuman, kemudian konsekuensi, dan satunya restitusi. Mungkin bagi yang CGP sih udah terbiasa bahasa itu. Tapi karena saya sendiri tidak mengikuti program ini, belum. Jadi saya memang baru paham. Dan saya berterima kasih sekali sekarang saya jadi lebih tahu begitu perbedaan antara ketiga-tiganya. Dan mungkin ke depan pastinya harapannya saya kepengen memberikan apa istilahnya ya kayak konsekuensi, bagaimana cara mengatasi kondisi-kondisi di kelas yang mungkin kurang pas atau kurang sesuai dengan baik, dengan tepat, tanpa memberikan sebuah hukuman yang mungkin sebetulnya tidak perlu diberikan. Terima kasih Agus. Terima kasih. Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf adanya banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.